Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Terima kasih yang sudah menyaksikan video saya pada kali ini. Hari ini saya akan mengulas mengenai sejarah perkembangan hadis. Di pertemuan yang lalu, saya sudah membahas mengenai pengertian dari hadis dan sunnah. Sehingga setelah memahami pengertian dari hadis dan sunnah, saya akan melanjutkan dengan memberikan penjelasan tentang sejarah bagaimana hadis muncul dan juga berkembang di masa Rasulullah hingga masa sekarang. Itu pertemuan kita pada hari ini. Silahkan disimak masing-masing dari kalian dan lakukan resume sebagaimana tugas pada mingguan seperti itu. Oke. Nah, tentang sejarah perkembangan hadis, saya membagi menjadi beberapa periodisasi ya. Ada beberapa periode yang bisa dipetakan antara hadis yang berkembang ketika muncul pada masa Rasulullah hingga masa sekarang. Bagaimana kajian hadis, bagaimana konsen atau fokus dalam membahas hadis-hadis Nabi. Nah, ini saya membagi menjadi beberapa periode dan saya kutip dari buku campuran ya, dari buku Pengantar Studi Quran dan Hadis karya Al-Fatih Suryadilaga dan juga dari buku Muhammadiyah Amin dan juga dari kitab Usulul Hadis Ajuz Al-Khatib, seperti itu. Nah, periode yang pertama yaitu masa kelahiran hadis dan pembentukan masyarakat Islam. Periode pertama ini merupakan periode di mana hadis muncul pastinya di era Nabi Muhammad SAW ketika diangkat menjadi Rasul. Itu menjadi periode pertama. Disitulah saya menyebut dimulai saat pewahyuan hadis oleh Nabi Muhammad, entah itu yang berupa praktek keseharian atau ucapan lisan maupun yang berbentuk tulis. Nah, segala hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad atau Rasulullah disebut dengan sunnah atau hadis. Dan disitulah mulai pertama kali muncul atau periode pertama dari perkembangan hadis itu sendiri. Kemudian di periode yang pertama ini juga terjadi proses penjagaan hadis. Nah, proses penjagaan hadis, segala hal yang muncul dari Nabi Muhammad SAW, baik itu yang berupa tulisan, perbuatan, perkataan maupun praktek keseharian Nabi, para sahabat menjaga hadis-hadis apa yang keluar dari Nabi itu dengan cara hafalan ataupun juga cara tulisan, dengan cara ditulis seperti itu. Tetapi yang berbentuk menulis atau tertulis itu pada momen-momen tertentu ya, tidak semua hal yang berkaitan dengan hadis dijaga dengan bentuk tulisan, karena pada masa awal pewahyuan atau pada masa awal kerasulan Nabi Muhammad, model penjagaan baik itu Quran maupun hadis lebih diutamakan dengan cara hafalan. Ciri yang ketiga adalah Nabi di situ di periode pertama itu Nabi Muhammad mulai menggembleng umat dengan ajaran Islam. Nah, karena periode pertama ini adalah periode awal mula ajaran Islam berkembang, awal mula firman Allah turun dan disampaikan kepada umat manusia, maka hadis di situ menjadi tolak ukur, salah satu tolak ukur pertama setelah Quran yang menjadi pegangan atau pedoman oleh umat Muslim di periode awal kerasulan. Dan masa periode pertama ini bisa dilihat dari rentang Nabi Muhammad semenjak beliau diangkat menjadi Rasul sampai beliau wafat. Nah, sekitar 23 tahun. Nah, itu pada masa Rasulullah. Nah, terbentuknya sunnah pada masa Rasul ini, pada masa periode pertama, bentuk pengajaran itu bermacam-macam ya.
ketika masa Rasulullah ini bentuk pengajarannya yang dipraktekkan oleh beliau, oleh Nabi Muhammad ada bermacam-macam. Yang pertama, ini tidak saya sebut di slide ya, saya tambahkan yang saya ambil dari bukunya Muhammadiyah Amin, menjelaskan bahwa yang pertama bentuk pengajarannya adalah husnul tarbiyah wa ta'lim, yaitu Nabi memberikan pengajaran dan pendidikan dengan cara yang baik sehingga sahabat merasa puas dengan keterangan dan perilaku Nabi. Nah, perilaku Nabi itu tidak hanya disampaikan tapi juga diwujudkan dalam bentuk perilaku yang baik dan bijaksana lah oleh Nabi, sehingga akan mudah diterima oleh para sahabat atau umat Islam pada waktu itu. Yang kedua, metode pengajarannya, cara pengajaran yaitu tadarruj. Tadarruj di sini maksudnya Nabi memberikan pengajaran dengan cara bertahap karena mempertimbangkan faktor kultural, bentuk masyarakat, kondisi masyarakat, dan juga kondisi sosial, bagaimana strata sosial masyarakat, ada strata Buddha, ada yang majikan, kan seperti itu. Di masa Nabi kan sangat kental ada strata sosial itu. Dan juga kondisi psikologis masing-masing umat Muslim. Nah, itu menjadi patokan Nabi, cara mengajarkan, cara menyampaikan perilaku, perbuatan, ataupun ucapan yang terkait dengan ajaran baik yang ingin disampaikan oleh Islam. Cara pengajaran yang ketiga adalah tanwi wa taghyir, yaitu Rasulullah memberikan pengajaran, mencoba berusaha memilih dan membagi masalah yang diajarkan agar para sahabat mudah memahami dan tidak merasa jenuh. Sehingga beliau sering mengubah atau melakukan inovasi-inovasi terhadap cara pengajarannya mengenai ajaran Islam yang baik itu penyampaian dari ayat-ayat Al-Quran maupun penjelasan lanjutan yang disebut dengan hadis atau sunnah. Yang terakhir yaitu tatbiqul amal, di mana Rasulullah tidak hanya memberikan penjelasan kepada para sahabat, akan tetapi juga berbagai kesempatan beliau melakukan praktek langsung. Di sini bisa dipahami bahwa Rasulullah tidak hanya ngomong atau berbicara saja, menyampaikan ini loh hadis, ini loh yang perlu kalian pahami, tidak, akan tapi beliau selain menyampaikan hadis itu berupa perkataan, beliau juga menunjukkan dalam bentuk praktek perbuatannya, sehingga para sahabat tidak mendapatkan yang berbentuk lafzi atau lafaz dari Nabi, tapi mendapatkan pengajaran itu yang bentuknya adalah perbuatan atau sikap dari Nabi Muhammad atau Rasulullah itu sendiri. Itu periode yang pertama ya, tentang bagaimana hadis atau hadis yang datangnya dari Nabi, yang disandarkan kepada Nabi itu disampaikan kepada umat Muslim di periode pertama, bentuknya seperti apa, dan itu beberapa hal yang bisa saya petakan mengenai periode yang pertama. Periode yang kedua adalah masa pematerian dan penyedikitan riwayat. Maaf ya, itu ada sedikit salah, maksudnya penyedikitan atau pemendekan mengenai riwayat hadis. Periode yang kedua ini berkaitan dengan masa Khulafaur Rasyidin, di sekitar abad tahun 11 Hijriah sampai 14 Hijriah ya, ketika masa Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman ataupun Ali. Di periode yang kedua ini, bentuk penyebaran atau perkembangan hadis itu melingkupi mengenai penerimaan dan periwayatan. Kalau masa periode pertama kan hadis terpusat pada Nabi Muhammad ya, atau pada Rasulullah ya. Nah, di periode yang kedua ini sudah mulai bagaimana hadis yang terdapat, yang disandarkan pada Rasulullah, yang didapatkan dari Nabi Muhammad itu diterima dan disampaikan kepada umat setelahnya. Ini yang dimaksud dengan meriwayatkan. Sehingga proses yang ada di masa Khulafaur Rasyidin, perkembangan hadisnya yaitu mengenai periwayatan hadis. Mulai muncul adanya periwayatan hadis. Dan
di periode yang kedua ini mulailah muncul kehati-hatian ya. Ada unsur kehati-hatian atau kekhawatiran ketika keliru dalam meriwayatkan. Sehingga sangat hati-hati ketika melakukan periwayatan hadis dari satu sahabat ke sahabat yang lain sampai ke generasi berikutnya. Nah, dan hadis mulai menjadi suatu materi atau suatu hal yang sangat penting dalam lingkup umat Islam pada waktu itu ketika masa Utsman bin Affan dan pasca atau setelah wafatnya beliau. Sebelum masa Utsman bin Affan, ya perkembangan hadis melingkup pada penerimaan dan periwayatan hadis tanpa ada suatu kekhawatiran tertentu mengenai bagaimana hadis tersebut ketika tidak ada suatu kodifikasi atau pengumpulan. Nah, itu maksudnya mengenai menjadi materi penting, yaitu ada kekhawatiran dari para sahabat ketika para sahabat yang meriwayatkan hadis, yang menghafalkan, memahami mengenai hadis-hadis Nabi itu sudah wafat dan tiada, bagaimana nasib-nasib dari hadis tersebut. Nah, disitulah mulai ada pemikiran oleh para sahabat-sahabat yang lain untuk mulai melakukan pengumpulan atau penjagaan hadis yang berbentuk tulis. Bukan lagi berfokus pada hafalan, tapi sudah mulai ke arah tulisan. Nah, mengenai cara para sahabat dalam meriwayatkan hadis, itu ada beberapa jalan. Ini saya ambil dari bukunya Muhammadiyah Amin juga, mengatakan bahwa yang pertama adalah periwayatan secara lafzi. Periwayatan lafzi maksudnya adalah periwayatan hadis dengan redaksi atau matan yang sama persis seperti yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau ini yang berbentuk hadis yang berupa lisan atau perkataan ya. Nah, kebanyakan sahabat menempuh periwayatan itu banyak yang melakukan dalam bentuk periwayatan lafzi ini. Bahkan di dalam kitabnya, di kitab Ushulul Hadis karya Ajaz Al-Khatib ya, dikatakan bahwa seluruh sahabat menginginkan agar periwayatan itu dengan cara lafzi, bukan dengan cara maknawi. Nah, ini menunjukkan bahwa para sahabat di periode ini banyak memang yang memfokuskan meriwayatkan dengan cara lafzi sesuai sama persis, karena tadi kemungkinan besar ada kekhawatiran terhadap kehati-hatian atau ada unsur kehati-hatian dalam meriwayatkan, itu menjadi salah satu faktor yang menjadikan para sahabat lebih banyak meriwayatkan hadis-hadis yang berupa lafziyah seperti itu. Nah, itu bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, periwayatan secara maknawi. Periwayatan secara maknawi hanya pada momen-momen tertentu yang dianggap itu momen yang darurat atau karena ada suatu hal tertentu. Alasannya ada periwayatan secara maknawi karena tidak hafal betul mengenai redaksi yang diurutkan atau yang disampaikan oleh Nabi. Sebagian sahabat membolehkan periwayatan bil makna atau periwayatan secara maknawi, sehingga periwayatan maknawi ini tidak semua sahabat melakukan atau menyetujui ya. Ada perbedaan pendapat bahwa periwayatan secara maknawi itu dilakukan dalam momen atau hal-hal tertentu saja, tidak secara keseluruhan. Periwayatan hadis bisa dilakukan secara maknawi. Itu periode yang kedua, yaitu masa Khulafaur Rasyidin. Periode yang ketiga yaitu masa penyebaran ke berbagai wilayah. Ini masa tabi'in ya, sekitar tahun 41 Hijriah atau akhir abad pertama Hijriah. Nah, masa penyebaran ke berbagai wilayah yang ada dalam masa tabi'in
dibuktikan atau yang memelopori itu ya para sahabat sampai ke tabiin itu, sehingga ketika berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin, para sahabat yang masih hidup mulai memikirkan mengenai hadis-hadis atau perkembangan dari hadis, apakah bagaimana apa yang harus dilakukan dengan hadis-hadis yang mereka hafal atau yang mereka tulis itu. Nah, sehingga pada masa ini para tabi'in mulai memikirkan bahwa perlu ada penyebaran hadis-hadis yang sudah dilakukan kodifikasi, periwayatan atau hafalan. Bagaimana caranya untuk bisa tersampaikan kepada umat muslim yang lainnya selain di wilayah Makkah dan Madinah. Nah, dari situlah para tabi'in mulai melakukan penyebaran hadis-hadis ke berbagai wilayah. Di antaranya seperti ke Yaman, Afrika. Nah, dan mulai di abad ini mulai muncul adanya beberapa madrasah-madrasah hadis seperti itu. Sehingga beberapa kota yang menjadi wilayah penyebaran hadis, yaitu salah satunya adalah Madinah, Makkah, kemudian ada Kufah, kemudian ada Basra, Syam, Yaman, tadi itu saya sebutkan di slide, Afrika, Mesir, ada Andalusia, Khurasan, dan berbagai wilayah yang lainnya. Sehingga hadis-hadis tidak lagi hanya berpusat di Makkah dan Madinah, tapi sudah mulai disebar, dikenal oleh para umat Islam di negara-negara yang lain seiring dengan perkembangan ajaran Islam. Itu periode yang ketiga. Periode yang keempat adalah masa pembukuan hadis atau istilahnya masa kodifikasi ya. Di dalam kitab Al-Khatib diistilahkan masa Inda Tadwin atau masa kodifikasi. Masa periode yang ini dimulai awal abad kedua Hijriah. Kalau masa penyebaran tadi kan di abad 1 Hijriah, nah mulai pembukuan hadis mulai ada pada awal abad kedua Hijriah. Di periode ini mulai bergantinya penjagaan hadis dari tradisi hafalan menuju atau menjadi tradisi kodifikasi atau pembukuan. Nah, ada beberapa kitab yang terkenal ya, yang bukan terkenal ya, tapi masih bisa diakses hingga sekarang, yang itu muncul dari masa awal abad 2 Hijriah ini, itu masa awal-awal pembukuan atau kodifikasi hadis, yaitu kitab Muwatta Imam Malik bin Anas. Nah, kitab ini yang menjadi bukti real bahwa pada abad kedua Hijriah memang dilakukan pembukuan atau kodifikasi dari hadis-hadis Nabi. Nah, masa pembukuan ini menjadi tonggak perdebatan para sarjana barat ya. Perlu kalian tahu bahwa banyak sarjana barat atau sebutannya orientalis, orang yang mengkaji timur, atau sebutannya sarjana barat, mulai melakukan perdebatan mengenai hadis karena berlandaskan pada kitab Muwatta Imam Malik itu sendiri. Nah, nanti akan saya sampaikan sedikit mengenai perdebatan para sarjana barat ketika mengkaji hadis. Nah, perdebatan itu muncul bersangkutan mengenai klaim bahwa hadis adalah produk ulama abad pertengahan Islam atau ketika awal abad 2 ini, dengan melihat kitab Muwatta Imam Malik yang itu kitab yang bisa diakses hingga sekarang, yang menjadi bukti bahwa ada hadis-hadis Nabi Muhammad. Sehingga cara berpikirnya sarjana barat kan seperti itu, data yang secara real yang terlihat itulah yang menjadi data yang bisa dianalisis dan hasilnya tidak terlepas dari data yang ada itu. Nah, sehingga kitab hadis yang bisa didapatkan atau bisa diakses hingga sekarang, kitab hadis yang paling tua adalah kitab Muwatta Imam Malik, yang ternyata itu muncul pada abad kedua Hijriah karena di situ
merupakan masa kodifikasi hadis, maka itu yang menjadi tonggak utama para sarjana barat ketika menganalisis mengenai hadis-hadis Nabi. Itu. Oke. Periode yang berikutnya yaitu masa penyaringan, pemeliharaan, dan juga perlengkapan. Ini mulai berlangsung ketika abad ketiga Hijriah ya. Abad ketiga Hijriah, selama 1 abad itu mulai setelah masa kodifikasi, mulai muncul para ulama Muslim melakukan penyaringan, lalu cara memelihara dari kitab-kitab hadis, dan juga melengkapi dari penyampaian yang ada dalam kitab-kitab hadis. Di sini mulai ada penyaringan, mana yang termasuk hadis Nabi, mana yang bukan, karena banyak percampuran ya. Ada yang itu bukan hadis Nabi tapi perkataan para sahabat, para tabi'in. Nah, itu menjadi fokus para ulama di abad 3 Hijriah ini untuk melakukan penyaringan atau filter, memilah-milah mana yang merupakan hadis Nabi, mana yang bukan. Dan di abad inilah nantinya memunculkan kitab yang bisa kita akses hingga saat ini yang disebut dengan judul kitab Musnad Ahmad. Nah, itu masa pemurnian, penyaringan, pemeliharaan ataupun perlengkapan. Masa berikutnya masa pembersihan, penyusunan, penambahan, dan juga pengumpulan hadis. Ini terjadi pada masa abad keempat Hijriah, atau ada yang mengatakan bisa yang menjadi patokan mengenai waktunya adalah terjadi masa abad Hijriah sampai berakhirnya itu sampai jatuhnya Baghdad pada tahun 656 Hijriah. Nah, kegiatan mengenai pemeliharaan hadis, yang perkembangan hadis, kegiatan yang berkaitan dengan hadis itu mengenai pengutipan hadis dalam kitab-kitab yang sudah terkodifikasi di masa-masa sebelumnya. Dan disinilah mulai muncul para ulama, para umat Islam melakukan pemahaman terhadap hadis-hadis Nabi, sehingga muncullah kitab-kitab yang disebut dengan kitab syarah. Ya, seperti kitab Sahih Bukhari, seperti itu. Nah, itu salah satunya. Kitab pengumpulan hadis-hadis di dalam suatu kitab tertentu, sehingga kumpulan hadis-hadis sahih, lalu kumpulan hadis-hadis doif. Nah, itu yang dimaksud di masa ini mulai adanya pembersihan, penyusunan, dan pengumpulan hadis-hadis. Kalau di masa kodifikasi tadi masih bercampur antara hadis sahih, doif, hasan, dan sebagainya, itu masih bercampur. Nah, ketika masa ini sudah mulai ada pembagian plot-plot masing-masing. Dan yang terakhir adalah masa penyerahan, penghimpunan, pentakhrijan, dan pembahasan hadis. Oke, maaf ya, di slide sebelumnya saya mengatakan mulai muncul komentar, tapi di situ belum masif atau belum banyaknya para umat Islam melakukan pensyarahan. Pensyarahan mulai ada di periode yang terakhir ini, yaitu dimulai tahun 656 Hijriah sampai sekarang. Nah, sampai sekarang model perkembangan atau pemeliharaan hadis terhadap hadis Nabi itu sama seperti yang saya sampaikan di masa penyerahan, penghimpunan, pentakhrijan, dan juga pembahasan hadis. Para ulama-ulama saat ini tidak terlepas karena kitab-kitab hadis sudah ada, kitab-kitab pembagian hadis-hadis sahih, doif, dan sebagainya sudah ada, maka para ulama, para pengkaji hadis lebih memfokuskan pada pembahasan hadis. Dan di era tahun 656, awal-awal munculnya masa penyerahan, penghimpunan ini, di situ para tokoh studi hadis mengatakan disitulah masa keemasan dan kematangan ilmu ulumul hadis. Karena sudah lengkap
sudah selesai mengenai kodifikasi, sudah selesai mengenai pembagian sahih, hasan, dhaif dan sebagainya, sudah selesai mengenai periwayatan dan lainnya, dan disitulah mulai fokus ke arah makna dari matan hadis-hadis. Maka muncul yang dinamakan dengan kitab-kitab syarah seperti syarah Sahih Bukhari, yaitu Fathul Bari. Itu beberapa periode yang saya temukan di bukunya Al-Fatih Suryadilaga. Kalau melihat dari pembagian hadis di kitab Usulul Hadis karya Muhammad Ajaj Al-Khatib, mengatakan bahwa dia membagi periode hadis itu menjadi 3 saja. Kalau tadi ada 7, kalau ini ada hanya 3, yaitu qabla tadwin, sebelum kodifikasi, inda tadwin, masa kodifikasi, dan ba'da tadwin, setelah kodifikasi. Sebenarnya pembahasannya sama ya, hanya pembagiannya bisa, sehingga qabla tadwin itu mencakup dari periode pertama hingga periode sebelum kodifikasi. Nah, inda tadwin yaitu ketika masa kodifikasi itu. Ba'da tadwin ya berarti ketika masa pemeliharaan sampai sekarang, yang saya jelaskan di beberapa poin yang sebelumnya tadi. Nah, isinya itu sama, cuma pembagian periodenya saja yang berbeda. Sehingga ketika kalian menemukan, loh kok pembagian perkembangan hadis cuma 3, tapi ada yang menyampaikan 7, ya itu ada berbeda pendapat, akan tapi substansinya itu sama, hanya pembagiannya saja. Mana yang masuk qabla tadwin, mana yang inda tadwin, mana yang ba'da tadwin. Nah, ini yang tadi saya katakan, saya akan sedikit menjelaskan mengenai bagaimana perdebatan para orientalis atau sarjana barat mengenai hadis, tentang sejarah hadis, yang data yang mereka dapatkan mengenai sejarah hadis. Nah, para orientalis atau sarjana barat, saya menyebut sarjana barat saja ya. Para sarjana barat itu melakukan hadis sebagai suatu yang murni, yang berasal dari sahabat, dari masa sahabat dan juga dari masa Rasulullah dan masa sahabat. Nah, menurut para sarjana barat ini, bahwa hadis tidak lain merupakan catatan pandangan dan sikap generasi muslim awal daripada merupakan suatu catatan kehidupan Rasulullah. Nah, menurut mereka, bahwa hadis itu bukan suatu catatan kehidupan Rasulullah, tapi pandangan para generasi umat muslim awal mengenai cara hidup Nabi Muhammad. Hanya sekedar seperti itu, sehingga mereka mengatakan hadis ya hanya berupa catatan-catatan. Itu menurut mereka. Salah satunya D.S. Margoliouth mengatakan, berpendapat bahwa Nabi Muhammad itu hanya meninggalkan firman-firman Allah atau yang berupa ayat-ayat Quran itu. Nah, sunnah yang dipraktekkan generasi sesudah Rasulullah. Nah, itu hanya berupa sunnah. Kalau hadis-hadis yang berupa hadis-hadis yang ada dalam kitab-kitab hadis itu, kembali lagi bahwa itu merupakan produk yang dilakukan oleh para ulama generasi awal pada masa itu. Nah, menurut Margoliouth bahwa bukan sunnah Nabi, bahkan sunnah Nabi, melainkan yang dimaksud praktek-praktek generasi setelah Rasulullah adalah bukan sunnah Nabi, melainkan kebiasaan-kebiasaan orang Arab sebelum Islam yang dimodifikasi sedemikian rupa, yang generasi abad 2 melegalkan kebiasaan itu. Nah, sebenarnya hadis-hadis Nabi yang terlegalkan, yang terkodifikasi ketika abad kedua Hijriah itu bukan merupakan hadis produk yang harus menjadi pedoman para umat Islam setelah Quran. Akan tapi menurut mereka bahwa itu hanya kebiasaan-kebiasaan orang Arab yang dimodifikasi oleh para ulama generasi awal keislaman yang terkumpulkan di abad kedua Hijriah. Nah, itu menurut para orientalis atau sarjana barat melihat hadis.
Nah, itu ada beberapa banyak pendapat ya, dan ketika para sarjana barat atau orientalis ini menyampaikan pandangannya seperti ini, banyak perdebatan antar umat Islam, antar tokoh studi hadis mengenai cara pandang para orientalis tersebut. Karena lagi-lagi para orientalis itu melihat hadis ya ketika bukti hadis yang ada di abad kedua Hijriah yang terwakili oleh Muwatta Imam Malik itu. Nah, karena kan orang sarjana barat kan ketika melakukan kajian atau telaah itu kan ya buktinya harus konkret ada. Kalau kita kan melakukan unsur spiritualitas itu juga ikut dalam melakukan pemahaman ya. Kalau sarjana barat atau dalam filsafat ilmunya mereka lebih mengarah pada pandangan yang positifistik ya, harus ada buktinya secara real, secara logika seperti itu. Nah, kalau menurut sarjana barat yang salah satu sebagai orang yang beragama Islam, yaitu Fazlur Rahman, beliau mengatakan bahwa hadis adalah verbalisasi dari sunnah. Nah, hadis yang terkodifikasi itu sebenarnya adalah hasil dari rangkaian yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, yang awalnya Nabi itu hanya berupa perbuatan atau praktek, nah diverbalkan atau dibuat seperti menjadi lafadz hadis. Lafadz itulah yang disebut dengan hadis. Nah, itu menurut Fazlur Rahman, sehingga sunnah itu lebih luas dari hadis. Gampangannya seperti ini, kalau hadis itu adalah teksnya yang bisa kalian baca, yang sering kalian kutip di masa sekarang, itu disebut dengan hadis. Nah, kalau sunnah yang masih berupa perkataan, perbuatan, lalu ketetapan yang terjadi pada masa Nabi, itu sebutannya adalah sunnah karena belum terverbalkan menjadi lafadz tertentu. Nah, itu yang disebut dengan sunnah. Sehingga sunnah lebih luas dari hadis. Fazlur Rahman tidak melakukan Fazlur Rahman di sini melakukan kajian terhadap hadis, tidak menjadikan bahwa hadis itu sesuatu yang dibuat sedemikian rupa atau dimodifikasi oleh para ulama awal keislaman, akan tapi beliau lebih menekankan mengenai istilah antara hadis dan sunnah, bahwa hadis adalah verbalisasi sunnah. Kalau sunnah itu ya segala hal yang masih yang berbentuk praktek perbuatan Nabi, itu sebutannya adalah sunnah. Kalau hadis itu yang tertuang dalam kitab-kitab Muwatta Imam Malik, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu yang disebut dengan hadis. Itu menurut Fazlur Rahman. Nah, sehingga konsep yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman itu seperti ini. Nabi punya teladan, ya. Nabi itu adalah kan sebagai teladan oleh para sahabat dan para tokoh Muslim yang lainnya. Nah, disitulah dipraktekkan oleh para sahabat karena mereka meneladani sikap perbuatan dari Nabi. Nah, dari teladan yang sudah dilakukan atau praktek-praktek sikap-sikap yang dilakukan oleh Nabi, itu ditafsirkan oleh para individu, sahabat, dan juga tabi'in atau umat Islam secara umumnya. Oke, penafsiran terhadap praktek-praktek itu yang nanti berbentuk opinio generalis atau opini secara umum. Opini publik ya, opini orang memahami hadis secara umum mengenai dari praktek-praktek Nabi dan juga praktek yang dilakukan oleh sahabat. Itulah disebut dengan konsep sunnah menurut Fazlur Rahman. Nah, dari konsep sunnah tadi, dari sunnah-sunnah yang berupa teladan, praktek, nah menjadi opini publika atau menjadi suatu opini yang terverbalkan berbentuk lafadz. Nah, lafadz itulah yang dimaksud dengan hadis. Oke, setelah para sahabat mempraktekkan, meneladani Rasulullah, mempraktekkan dalam kesehariannya, lalu menafsirkan bahwa praktek tersebut adalah sesuatu yang baik dan harus dilanjutkan, sehingga muncul praktek-praktek yang ada di sahabat-sahabat yang lain. Nah, itu disebut dengan sunnah. Nah, kalau
hadis. Nah, dari praktek-praktek itu lalu terverbalkan menjadi suatu lafaz tertentu, lalu terkodifikasi dalam kitab hadis. Itulah disebut dengan hadis. Itu menurut Fazlur Rahman. Nah, itu beberapa kajian dari para sarjana barat ya, ketika memandang hadis mengenai yang tidak terlepas dari perkembangan hadis, bahwa perkembangan kajian hadis tidak hanya berhenti pada periode yang ketujuh atau ba'da tadwin kalau istilahnya Ajal Khotib, yaitu mengenai periode pembahasan, pensyarahan dan sebagainya. Tapi juga para sarjana barat, para orientalis melakukan kajian terhadap hadis mengenai historisitas atau kesejarahan dari hadis itu sendiri. Oke, itu materi di pertemuan kali ini. Silahkan berdiskusi, silahkan jika ada yang bertanya atau memberikan konfirmasi atau penambahan dari bagian-bagian yang belum saya sampaikan tentang perkembangan hadis, sejarah perkembangan hadis, bisa kita diskusikan lebih lanjut di forum e-learning. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya, masih berbicara tentang hadis, namun ke bagian yang lain, bukan lagi tentang sejarah, sudah akan masuk ke kajian ulumul hadisnya. Semoga materi di hari ini memberikan manfaat untuk kalian semuanya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.